Halo teman-teman, ada kisah yang sangat menarik dari brand terkenal yaitu Nike, di mana awal mula sepatu Air Jordan ada. Ternyata di balik terbuatnya Air Jordan, ada perseteruan sengit antara Nike dan Adidas yang hampir saja membuat divisi Nike Basketball hancur. Kisah ini kemudian difilmkan dengan judul Air yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan pria bernama Sonny yang bekerja di perusahaan Nike bagian divisi Nike Basketball. Tugasnya yaitu mencari pemain basket berbakat yang bisa dijadikan brand ambassador atau BA untuk sepatu basket Nike. Saat itu masih tahun 1984, pangsa pasar sepatu basket terbesar yaitu Converse 54%, Adidas 29%, dan Nike 17%. Saat itu, Sonny terlihat berada di ruangan Howard White, wakil direktur hubungan atlet Nike Basketball. Mereka berdua membahas tentang banyaknya atlet basket yang mau dibayar murah di brand pesaing mereka yaitu Adidas. Namun memang saat itu Adidas sedang tenar di berbagai kalangan tak hanya atlet. Bahkan muncul kalimat tidak keren jika tidak memakai Adidas. Sonny bertanya, apa yang salah dengan Nike? Howard menjawab, tidak banyak orang tahu Nike. Nike adalah perusahaan jogging, penjualan terbesar mereka ada di sepatu lari. Lalu, tentang Converse, Howard berkata, Converse adalah sepatu NBA All-Star. Sonny kemudian bertanya, bagaimana cara Howard mendapatkan pemain basket bernama Moses sebagai BA mereka. Howard mengatakan dia menemui ibu Moses. Dalam merekrut, dia selalu lewat si ibu sebab di keluarga kulit hitam, biasanya ibu yang memimpin. Howard meminta Sonny segera mencari pemain baru. Dibanding divisi Nike yang lain, divisi basket Nike adalah yang paling tidak memiliki apa-apa. Setelah itu, Sonny mengadakan rapat bersama tim marketing untuk memilih pemain basket yang akan mereka rekrut. Rob Stresser, wakil direktur pemasaran Nike Basketball, sudah menyiapkan 20 nama yang bisa dipertimbangkan. Namun hanya kandidat dari nomor 5 sampai 20 yang bisa mereka pilih, karena nomor 1 sampai 4 sudah jelas tidak mungkin mereka dapatkan. Beberapa orang sudah memberikan pendapatnya, tapi Sonny terlihat tidak tertarik. Sebagai pencari bakat, Sonny tidak hanya mempertimbangkan seberapa hebat dan terkenalnya, namun dia mempertimbangkan bakat dan prospek ke depan dari atlet itu. Rob kemudian menegur Sonny, orang-orang di ruang rapat takut untuk berbicara karena Sonny pasti akan mengomentari apapun yang mereka katakan. Sonny tidak peduli, dia berkata tidak mentoleransi orang yang tak berwawasan. Bahkan rapat tersebut terdengar hanya omong kosong. What do you like about Melvin Turpin? Go Bill. Well, so did 40 other guys. What do you like about his game? Hey, I like the Okay, guy's all right, good. no, it's all right. He's No, got he's going to charisma, be he's a got good flash. player. He's going to be a good league. Okay. No, you like Mel Turpin for saying you like the sixth pick in the draft. Yeah. You're not an asshole. No, he's I got great think vision. Sonny's Bill. trying. Rob menanyakan apa ide Sonny. Sonny mengatakan kalau mereka butuh lebih banyak uang. Ide tersebut terdengar tidak masuk akal bagi Rob. Divisi basket sedang terpuruk. Jika kondisi tersebut berlanjut, Nike mungkin akan keluar dari dunia basket dan mereka berdua jadi pengangguran. Setelah itu, Sonny menemui Philip Knight, direktur utama Nike. Dia mengatakan kalau hasil rapatnya berantakan, tim marketing akan menghamburkan dana kecil yang dimiliki untuk mengontrak 3 pemain biasa-biasa saja. Phil tidak mau merugi lagi, tahun itu saja perusahaan sudah rugi sampai harus memecat 1/4 karyawan. Bahkan Dewan Direksi menginginkan divisi basket ditutup. Sonny pun berkata kalau mereka membutuhkan dana lebih, setidaknya $500.000. Phil tidak bisa memberikannya, anggaran divisi basket hanya $250.000. Jumlah uang segitu saja sudah untung-untungan bagi divisi basket yang kondisinya terus menurun. Phil berkata, ada jutaan pelanggan sepatu basket di Amerika Serikat yang hanya memakainya saat bermain. Para investor menanyakan apakah hal tersebut sepadan dengan investasi yang mereka berikan. Pendapat terbesar Nike berasal dari penjualan sepatu lari karena semua orang suka lari dan bisa memakainya untuk kegiatan sehari-hari juga. Tapi Sonny tetap meyakini basket adalah masa depan. Sonny kemudian pulang menonton fokus camp beberapa pemain basket untuk melihat bagaimana permainan mereka. Karena lapar, dia pergi membeli makanan. Kasir di tempatnya belanja menyukai basket, jadi Sonny bertanya tentang pemain bernama Bowie dan Jordan.
Kasir itu menyukai Bowie, namun Jordan menurutnya biasa saja. Majalah olahraga banyak yang mengatakan Jordan tidak terlalu mengubah tim dan tidak akan mendominasi juga. Bowie? Yeah. I mean, he's not Hakeem, but even the Bulls GM said, I mean, if he hadn't hit that one shot to win the title game in the college chess, he was in college. There you go. Have a great night. You too. Hey, you know where Gonzaga is? Sure too. Setelah kembali ke rumah, Sonny lanjut menonton rekaman pertandingan. Saat itulah dia langsung tertarik pada Jordan. Dia langsung berangkat ke kantor untuk memberitahu Rob dan menjelaskan kehebatan Jordan yang dia lihat. Di dalam video pertandingan, tim Jordan kalah 1 angka dengan sisa waktu setengah menit. Namun Jordan, pemain pemula berusia 18 tahun yang diberikan bola. Hebatnya, Jordan terlihat sangat rileks untuk lemparan 3 detik terpenting. Dia memposisikan diri seakan tahu dirinya akan mendapatkan bola. Sebab itu, Sonny yakin strategi tersebut sengaja dibuat untuk Jordan. Bukan karena Jordan sebagai opsi ketika pemain lain dijaga. Menurut Sonny, hal itu tidak mungkin dilakukan jika pelatih tim tersebut tidak melihat kehebatan Jordan. Sonny pun berkata pada Rob, dia tidak ingin mengontrak 3 pemain sebagai BA, dia hanya mau 1, yaitu Jordan. Mereka cukup menjadikan Jordan sebagai pusat dari sepatu mereka. Bukan Jordan yang memakai sepatu, tetapi Jordanlah sepatunya. Buat sepatu yang mewakili identitas Jordan. Rob tidak setuju menggunakan seluruh anggaran mereka untuk mengontrak 1 pemain. Lagi pula, Jordan tidak akan mau, dia penggemar Adidas. Seluruh pemain yang mereka targetkan sudah diambil oleh perusahaan lain, Jordan pun pasti akan begitu. Mereka tidak mungkin mampu bersaing, terutama mengenai harga. I won Wimbledon with, and you could have. It's gonna cost too much money. I've said that. We have 250K. We can get him for 200. Adidas has 250K too. Okay, so even if we were to offer to come here, so you would have to have a pretty compelling pitch. Do you have? Our basketball division is fucking terrible. Sonny kemudian membicarakan idenya dengan Howard. Sama seperti Rob, menurut Howard, ide tersebut tidak mungkin dilakukan. Phil bisa memecat mereka berdua. Howard kemudian bertanya, misalkan nanti Phil setuju, bagaimana caranya bisa mendapatkan Jordan? Dengan santai, Sonny menjawab, dia akan urus hal itu nanti setelah Phil setuju. Namun sebenarnya, Howard pun ingin mendapatkan Jordan, hanya saja dia tidak bisa memperkirakan berapa harga yang diinginkan agen yang menaungi Jordan. Sonny kemudian menghubungi David, pemilik agen yang menaungi Jordan. David tidak memberitahu harga untuk mengontrak Jordan. Jika ada perusahaan yang menginginkan Jordan, perusahaan lebih dulu memberikan penawaran untuk dipertimbangkan. David mengatakan, Sonny mungkin hanya akan membuang-buang waktu karena Adidas dan Converse sudah memberikan tawaran. Keluarga Jordan akan datang ke Converse pada hari Kamis dan ke Adidas pada hari Sabtu. Sonny bertanya, berapa penawaran yang 2 perusahaan tersebut berikan. David pun menjawab tidak kurang dari $250.000. Setelah itu, Sonny langsung menemui Phil untuk mendapatkan persetujuan menggunakan seluruh anggaran mereka. Tapi Phil menolak, dia tidak bisa menghabiskan anggaran mereka kepada pemain yang belum pernah main di lapangan NBA. Selain itu, sulit bagi Phil nantinya meyakinkan dewan direksi. Setelah cukup lama berdebat dan melihat Sonny begitu yakin, akhirnya Phil menyetujui ide gila tersebut. Phil ingin kepastian adanya pertemuan dengan keluarga Jordan dulu baru mengajukan penawaran. Tapi David meminta Nike mengajukan penawaran tertulis dulu untuk pertimbangan keluarga Jordan apakah mau melakukan pertemuan. Hal tersebut membuat Sonny bingung harus berbuat apa. Dia tidak memiliki wewenang membuat penawaran. Tanpa penawaran tertulis, David tidak akan memberitahu keluarga Jordan tentang niatan Nike. David memperingatkan Sonny agar tidak menelpon orang tua Jordan karena itu akan merusak profesionalitas pekerjaan. Sonny lalu bertanya pada David mengapa Jordan menyukai Adidas. David menjawab, Jordan menyukai setelah lari menggunakan Adidas. Dia masih muda dan tidak memikirkan masa depan. Hal lain yang Jordan inginkan yaitu mobil Mercedes 380 SL merah. Sonny kemudian memesan tiket pesawat ke LA untuk menemui George Raveling, asisten pelatih Olimpiade Amerika Serikat basket putra. George berkata, dia sudah berkali-kali memberitahu tentang Nike, namun Jordan tetap tidak tertarik. Bertemu pun tidak mau. Katanya, Jordan tidak suka sepatunya. Jordan juga pernah mengatakan pada George, jika ada yang mau membelikannya Mercedes 380 SL merah, dia akan menandatangani kontrak seumur hidup, kecuali dengan Nike. Sonny bertanya tentang orang tua Jordan. George memberitahu kalau ibunya yang memimpin.
Sony terfikir untuk langsung berbicara saja dengan orang tua Jordan. George pun mengingatkan, jika melangkahi agen, Sony bisa dipecat. So now we're the fruits of Islam. One of the boosters has to be a clan member. We walked off stage. I said to him, hey, What was the line you were looking for? Come on, get the fuck out of here. The I have it. You have that? yeah. And he changed the whole thing, made the whole speech up. You just fucking said that. No, but what that's I your did. voice. My voice made me a part of history. That's incredible. I also have Sony kemudian pulang memberitahu Howard kalau dia akan menemui orang tua Jordan. Itu adalah langkah berbahaya. Setidaknya Sony harus berhasil jika tidak mau kehilangan pekerjaan. Kegigihan dan keyakinan Sony membuat Howard percaya untuk mendukungnya. Sony akhirnya mengunjungi rumah keluarga Jordan di Carolina Utara. Rob menganggap Sony sakit jiwa ketika tahu Sony mendatangi keluarga Jordan. Ibu Jordan bernama Dolores. Saat Sony memperkenalkan dirinya dari Nike, Dolores bertanya, bukankah David sudah memberitahu bahwa Jordan tidak tertarik pada Nike? Sony pun memberitahu dia tidak suka ditolak, tapi karena David melarangnya menelpon, jadi dia datang langsung ke rumah. Setelah itu, Dolores mengajak Sony berbicara di halaman belakang. Meskipun perbuatan Sony lancang, tapi Dolores menghargai usahanya melakukan sesuatu demi hal yang dia inginkan. Dolores bertanya, apakah Sony tahu kalau Adidas akan jadi pilihan pertama Jordan dan Converse jadi pilihan kedua? Sony jelas mengetahuinya, hanya saja dia ingin diberikan kesempatan memberikan penawaran. Sony berkata, dia akan memberitahu seperti apa pertemuan dengan Adidas dan Converse nanti. Jika yang disebutkannya benar, keluarga Jordan harus mempertimbangkan datang ke Nike. Sony mengatakan, John O'Neill dari Converse akan pakai banyak gel rambut dan jam tangan Rolex, serta banyak yang memakai dasi merah. Satu hal yang harus Dolores tanyakan pada pihak Converse yaitu bagaimana Jordan akan menonjol dari pemain lain. Kemudian untuk Adidas, mereka akan berkata sepatu mereka yang terbaik. Seluruhnya dari kulit, semua anak mau memakainya dan Converse tidak sekeren sepatu mereka. Pertanyaan yang harus Dolores tanyakan pada pihak Adidas yaitu, siapa yang menjalankan perusahaan? Sony memberitahu kalau 4 orang di sana akan memberikan jawaban berbeda. Itulah masalah di Adidas saat itu, yang mana hal tersebut mungkin akan membuat Dolores pusing beberapa tahun ke depan. Dolores kemudian bertanya, apa yang harus dia tanyakan pada Sony? Sony menjawab, tanyakan saja kenapa dia ada di Wilmington, Carolina Utara. Setelah Dolores menanyakan hal tersebut, Sony menjawab, dia yakin dengan Jordan, dia juga yakin Dolores satu-satunya orang di dunia yang tahu bahwa Jordan berbeda dari yang lain. Pertemuan tersebut akhirnya diketahui oleh David. David sangat marah, tindakan Sony membuatnya sebagai agen terlihat tidak relevan dan tidak profesional mengurus atlet. Sony berkata, jika klien menganggap David tidak relevan, itu bukan kesalahannya. David sendiri yang melarang menelpon orang tua Jordan. David benar-benar kesal kepada Sony, namun hal yang paling membuatnya kesal yaitu karena Sony berhasil membujuk keluarga Jordan mau melakukan pertemuan dengan Nike. David pun mengajak taruhan, jika Nike gagal mengontrak Jordan, dia akan pastikan tidak akan ada atlet dari agensinya yang bisa dikontrak oleh Nike, dan Nike akan keluar dari bisnis dunia basket. Tapi jika Nike berhasil, David akan bersahabat dengan Sony. Pertemuan mereka akan dilakukan pada hari Senin nanti, jeda sehari setelah pertemuan dengan Adidas. Katanya, Jordan tidak ingin ke Nike, tapi ibunya memaksa. Kini, tugas Sony yaitu meyakinkan Phil segera membuat penawaran untuk hari Senin nanti. Masalahnya, semua Sony lakukan tanpa sepengetahuan Phil. Perdebatan antara mereka berdua pun tak terelakkan. Sony menjelaskan, ide pertamanya yaitu pertandingan All-Star SMA. Kini semua perusahaan mempunyai pertandingan All-Star SMA sendiri. Saat ini yang dia lakukan adalah memberikan rekomendasi terbaiknya untuk perusahaan. Namun bagi Phil, Sony tak sabaran dan ceroboh. Karena jadwal pertemuan sudah terlanjur ditentukan, Phil berkata bahwa tidak ada penawaran pasti untuk hari Senin nanti kecuali dia berikan izin pada Minggu malam. Setelah itu, Sony pergi menemui Pete, dialah yang bertanggung jawab membuat sepatu untuk Nike. Sony mengatakan dia ingin sepatu yang mempresentasikan pemakainya yang tidak lain yaitu Michael Jordan. Pete sudah membuat desain sepatu dengan warna putih dan merah. Tapi menurut Sony masih terlalu polos. Pete pun memberitahu
Sesuai aturan NBA, 51% bagian sepatu harus berwarna putih. Jika melanggar, akan didenda $5.000 untuk setiap pertandingan. Rob lalu memberikan ide bagaimana jika menambahkan warna merah dan membayarkan denda untuk Jordan. Secara tak langsung, itu akan jadi ajang promosi. Sonny dan Pete setuju dengan ide tersebut. Kemudian Pete memberitahu bahwa selama mendedikasikan diri membuat sepatu basket, demi bisa mewujudkan mimpinya membuat sepatu yang sempurna, dia mengembangkan sebuah sol sepatu yang dia sebut sebagai Air Sole. Jadi, dia mengusulkan sepatu kali ini diberi nama Air Jordan. Sonny teringat David pernah secara sembarang mengatakan Air Michael Jordan saat marah-marah padanya. Tapi Sonny dan Rob tidak peduli, bagi mereka nama Air Jordan tetap ide Pete. Rob mengaku tidak cemas dengan apa yang sedang mereka lakukan karena Sonny terlihat sangat yakin. Rob bercerita bahwa setelah bercerai, hakim perceraian hanya mengizinkannya menjadi ayah selama 4 jam dari hari Minggu di taman. Pertemuan singkat itu membuat anaknya sulit terbiasa dengannya. Saat anaknya berusia 7 tahun, Rob mulai membawakan sepatu Nike setiap kali bertemu pada hari Minggu agar dia dicintai. Kini anaknya sudah memiliki 60 pasang sepatu. Sepatu tersebut membuat Rob berarti bagi anaknya. Jika Phil menutup divisi basket, Rob malu harus berkata dia akan tetap membeli sepatu dari perusahaan yang telah membuatnya menjadi pengangguran. Maka dari itu, Rob ingin mempertahankan keduanya, anak dan pekerjaan. Menurutnya, Sonny mungkin sedikit congkak tentang resiko dari apa yang dilakukan dan membawa mereka semua ke dalam resiko yang dibuatnya. Sonny meminta maaf karena merasa bersalah, tapi Rob tidak masalah. Dia sudah memutuskan untuk mendukung Sonny. Akhirnya, final desain sepatunya sudah siap. Setelah menghabiskan weekend mereka menginap di kantor, pada Minggu malam, Phil datang memberikan persetujuan penawaran menggunakan seluruh anggaran mereka. Where's Rob? What's up? You guys been here all weekend? Yeah. You got a name for it? Thinks we should call it Air Jordan. Maybe it'll grow on me. Well, how'd you come to that solution? Air Jordan. It's fucking fantastic. Mereka pun mulai membuat rencana penyambutan keluarga Jordan. Phil sebagai direktur utama akan dibuat datang terlambat agar terlihat seakan dia menyempatkan waktu untuk pertemuan di tengah kesibukannya. Tersisa waktu 7 jam 25 menit sebelum pertemuan. Sonny membaca banyak informasi tentang Jordan agar lebih mengenal siapa Jordan. Esok paginya, keluarga Jordan akhirnya sampai. Sebagai sesama orang kulit hitam, Howard mudah untuk akrab dengan orang tua Jordan, kecuali Jordan yang sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. Mereka langsung menunjukkan sepatu yang sudah didesain khusus untuk Jordan dan diberi nama Air Jordan. James kemudian bertanya mengenai warna sepatu yang tidak sesuai dengan aturan NBA. Sonny berkata mereka akan masa bodoh dengan aturan tersebut dan bersedia membayarkan denda setiap kali Jordan bertanding. Jordan nantinya akan dipromosikan dengan lebih bebas karena Nike percaya Jordan lebih dari sekedar mewakili pebasket. Ketika melihat Jordan tidak nyaman dengan video promosi yang ditunjukkan, Sonny segera menghentikan. Sonny meminta keluarga Jordan melupakan sebentar masalah sepatu dan uang, karena nantinya Jordan pasti akan mendapatkan uang yang cukup. Uang hampir bisa membeli segalanya kecuali keabadian. Itu yang harus Jordan usahakan. Sonny kemudian menatap Jordan. Dia berkata, di masa depan nanti Jordan diberhentikan dari tim basket SMA lalu masuk NBA dengan tekadnya dan memenangkan kejuaraan. Kisah seperti itu sangat disukai oleh orang Amerika. Dia yakin orang-orang akan menjunjung nama Jordan. Begitu namanya sudah dijunjung setinggi mungkin, suatu saat Jordan akan dihancurkan lagi. Itu merupakan pola yang paling terprediksi. Nike akan membangun Jordan jadi sesuatu yang akan selalu diingat. Potret dan kisah Jordan yang luar biasa akan abadi. Sonny lalu memberitahukan kenyataan pahit yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jordan akan diserang, dikhianati, diekspos dan dipermalukan. Jordan harus bisa menghadapi kondisi itu karena saat itulah dia sungguh sendirian. Sonny bertanya, apa yang akan Jordan lakukan? Bisakah Jordan mencari keinginan untuk berjuang melewati rasa sakit dan bangkit lagi? Pertanyaan siapa Jordan akan menjadi pertanyaan yang mendefinisikan hidupnya. Untuk itulah Nike hadir. Sepatu hanyalah sepatu hingga seseorang memakainya. Nike hanya mau kesempatan menyentuh kehebatan Jordan. Bukan agar hidup Jordan berarti, tapi agar hidup Sonny dan orang-orang di Nike berarti.
Semua orang di meja rapat tersebut akan dilupakan begitu mati kecuali Jordan. Phil kemudian memberikan dokumen penawaran tertulis untuk keluarga Jordan. Pertemuan itu pun selesai. We're expecting the others to bid in a... Nonetheless, Nike has long you are that star. Well, thank you, Mr. Vaccaro, Mr. Knight, Mr. Strath. Mr. White, Mr. Jordan. Thank you. Hari demi hari berlalu, Sony belum juga mendapatkan kabar. Siang malam, Sony harap-harap cemas menunggu telepon berdering. Hingga kemudian, Howard mengabari bahwa Adidas menyamai penawaran dan tambahan Mercedes 380 SL merah. Keluarga Jordan belum mengambil keputusan, tapi Sony berpikir sudah tidak ada lagi harapan. Sony mulai kepikiran nasib orang-orang yang dia libatkan dalam ide gilanya tersebut. Tidak bisa dibayangkan bila divisi basket akan dibubarkan dan semua orang kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba, Deloris menelpon memberitahukan Jordan mau membuat kontrak dengan Nike. Tapi dengan syarat, Jordan mendapatkan bagian dari semua penjualan sepatu Air Jordan. Sony yang tadinya senang mendadak bingung karena dia tidak mungkin meminta lebih dari ini kepada Phil. Dia mencoba menjelaskan sebaik mungkin kepada Deloris bahwa Nike adalah perusahaan publik. Seseorang tidak bisa masuk begitu saja pada hasil kotor dari penjualan. Itu akan menimbulkan masalah dengan para penanam modal. Deloris pun menjelaskan bukan uangnya yang jadi masalah, namun tanggung jawab besar Jordan untuk bisa membuat sepatu tersebut berarti. Agar pemuda yang tak bercukupan mau mengeluarkan uang yang susah payah dikumpulkan untuk membeli sepatu tersebut. Untuk mewujudkan hal itu, Jordan harus berhasil di masa depan. Itulah yang sedang Jordan cemaskan. Tapi jika Jordan berhasil, bukan hanya Nike yang diuntungkan, NBA pun akan semakin dikenal karenanya. Sebagai orang yang paling mengenal anaknya, Deloris tahu Jordan mampu. Itu tugas Deloris untuk meyakinkan anaknya. Sony mengerti maksud Deloris, akan tetapi itu adalah penawaran terbesar yang pernah Nike berikan. Nike mempertaruhkan segalanya meskipun lutut Jordan bisa saja mengalami cedera minggu depan. Deloris berkata, kadangkala seseorang yang sangat luar biasa datang menuntut diperlakukan sesuai dengan nilainya. Kemudian dengan wajah pasrah, Sony memberitahukan permintaan Deloris kepada Phil. Tidak disangka-sangka, Phil tanpa pikir panjang menyetujui persyaratan tersebut. Phil mengatakan biar dia yang akan menangani dewan direksi. Seluruh karyawan di divisi basket sangat bahagia mendengar keberhasilan mengontrak Jordan. Bucket, we should do it. Well, of course I do. There's not a lot. You'd be putting yourself in a real bad. It's a big risk. That's how I built this company. We just signed Michael Jordan! Setelahnya, Phil merenungi dampak dari presiden mereka. Nantinya, semua atlet akan menginginkan bagian atas hasil penjualan. Dan mungkin selanjutnya ada yang meminta saham. Dia mencoba tidak peduli, walaupun mengacaukan sistem bisnis, setidaknya dia senang melakukannya. Dia merasa kembali ke masa awal berdirinya Nike. Phil mengatakan pada Sony bahwa instingnya mengatakan seharusnya sepatu mereka diberi nama Dimension SX. Tapi menurut Sony, sepatu mereka tidak akan sukses menggunakan nama tersebut. Sony kemudian bertanya mengenai tanda centang khas Nike yang katanya Phil tidak suka. Phil berkata dia membayar $35 kepada Caroline Davidson untuk desain itu tahun 1971. Bukan tidak suka, tapi saat itu dia berkata dia bisa suka. Setelah Sony pergi, Phil bertanya-tanya, hanya dengan satu orang memangnya bisa menghasilkan sebanyak apa? Penjualan Air Jordan mendapat $162 juta di tahun pertama. Merek Air Jordan kemudian mewakili $4 miliar penjualan setiap tahunnya untuk Nike. Michael Jordan pun akhirnya mendapatkan mobil impiannya. Rob Stresher diakui telah merevolusi pemasaran olahraga oleh Nike Basketball. Howard yang merupakan salah satu pendiri, kini menjadi wakil direktur divisi Air Jordan di Nike. Michael Jordan dilaporkan mendapat $400 juta per tahun dalam pendapatan pasif hasil dari pembagian pendapatan dengan Nike. Pada tahun 2003, Nike membeli Converse. Phil menyumbangkan lebih dari $2 miliar untuk amal.
Peter Moore atau Pete yang sudah mendesain sepatu Air Jordan wafat pada usia 78 tahun sebulan sebelum produksi film diumumkan. Setelah mendesain Air Jordan 1, dia memiliki ide mengganti logonya dengan siluet dari foto Michael Jordan yang terlihat terbang di udara. Logo tersebut pun muncul di setiap produk Air Jordan. David Falk akhirnya menjual perusahaannya seharga $100 juta. Michael Jordan menyatakan kesepakatannya dengan Nike tidak akan terjadi tanpa rekomendasi dari George Raveling. Sony menjadi tokoh penting pada gugatan kelompok O'Bannon NCAA di tahun 2014 yang menuntut kampus memberikan kompensasi untuk atlet mahasiswa atas pemakaian komersial nama mereka dan sejenisnya. New York Times mengatakan jika gugatan tersebut menang, Sony akan menjadi salah satu pengubah terbesar dalam sejarah olahraga. Dan saat itu, pengadilan ternyata berpihak pada atlet. Presiden yang ditetapkan dalam kesepakatan Air Jordan menyebabkan miliaran dolar lebih banyak diberikan ke atlet dan keluarga mereka. Michael Jordan menjadi pebasket terhebat sepanjang masa. Seperti itulah kisah menarik dari brand terkenal yaitu Nike, di mana awal mula sepatu Air Jordan ada. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.